Oke guys, balik lagi ke channel gua. Oke guys, di video gua kali ini gua mau sedikit kasih kayak tips gitu sih cuy, buat lo yang masih pada master GM, epic atau legend sekalipun ya guys ya. Jadi ini gue pakai akun cewek gue ya guys ya, jadi masih epic 3. Ini kalau kalian bisa lihat, ini gua historinya ini adalah win streak ya guys ya. Tuh lihat, kita win streak. Ya ada sih kalahnya, tapi seandainya kita kalah pun kita dapatnya MVP ya guys ya. Oke guys, jadi gue bukannya sombong, tapi memang kalau kita main di rank tier master GM epic gitu ya guys ya, ini sih yang gue pelajari, mereka itu lebih banyakkan ke meta pukul-pukulan ya guys ya. Jadi mereka tuh kebanyakan masih nggak ngerti laning, masih bingung apa itu lane gold, apa itu lane XP gitu ya. Dan kadang tier-tier master GM epic itu mereka itu masih masih maunya tuh masih kurang objektif gitu loh guys. Jadi mereka tuh masih pada mukil-mukil gitu ya guys ya. Jadi ya ini gue main klasik ya itu. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, kayak misalnya ini ya, jadi gue pakai hero ini sebenarnya yang gue pakai tuh kebanyakan tuh hero nya cuma 2 ya guys ya. Kebanyakan tuh hero cuma 2 yang gue pakai tuh kebanyakan Popol atau Bane ya guys. Jadi Popol ini kalian bisa lihat itu tower gue 38% ya. Terus gue pakai lagi Bane ya, walaupun kalah ya, tapi tower gue 69% ya guys ya. Jadi sebenarnya kalian juga bisa lihat lah, ini nanti tuh semua sama tuh 68%. Jadi tower gue tuh tuh 42%. Nih gue pakai Popol lagi 52% ya guys ya. Jadi gue memang pakai hero yang ini Popol lagi 69%. Jadi gue pakai hero itu adalah hero yang cepet banget untuk ke tower. Jadi karena itu guys, karena mereka itu epic untuk tier epic, master sama GM itu mereka itu masih objektifnya tuh masih kurang gitu ya guys ya. Mereka kebanyakan tuh cuma lainnya tuh cuma pukul-pukulan, terus kadang ya udah mereka misalnya di mid lane mereka mid lane aja gitu, jarang rotasi kanan kiri gitu ya guys ya. Jadi gue berusaha untuk ngegendongnya itu dengan cara gue bukan jadi jungler guys. Jadi gue jadi pokoknya hero yang gue ambil tuh kebanyakan tuh adalah Bane atau Popol. Nih kalian bisa lihat nih di favoritnya tuh, kalian bisa lihat ya, 23 kali gue pakai Bane, 7 kali gue pakai Popol. Aduh, apa sih invite. Jadi memang gue pakai hero 2 ini kebanyakan guys. Gue pernah coba sih awal-awal tuh pakai Jilong juga kan cepat ya guys ya. Cuma awal-awal itu gue pas pakai Jilong itu jadi Jilong itu memang turretnya kenceng banget sih. Dia untuk strategi yang gue pakai itu adalah strategi main tower, itu berhasil sama Jilong. Cuma kalau kita kalah laning itu kalah sih guys. Jadi maksudnya tuh aduh apaan sih ini. Jadi Jilong itu kan tipis guys, nggak tebel-tebel banget kan. Jadi kalau kita kena ganking segala macam gitu, kita susah kabur. Nah Popol juga sama sih. Cuma Popol tuh dia masih mendingan karena dia bisa ngasih trap gitu loh guys. Jadi kita bisa kayak open map sedikit gitu loh. Nah untuk si Bane itu menurut gue adalah hero yang cukup perfect. Jadi dia nggak tipis-tipis banget. Dia ada regennya juga. Dan dia sakit. Udah gitu towernya cepet banget guys. Dengan ultinya dia gitu ya guys ya. Jadi ya gitu guys. Jadi makanya gue lebih banyak memang pakai Bane kebanyakan. Karena apa ya? Karena dia itu yang tadi gue bilang, kalau misalnya dia di geng itu dia nggak akan langsung mati gitu loh. Dia masih ada bisa perlawanan. Begitu dia misalnya di geng 2 orang atau 3 orang atau sekalipun berlima, itu gue bisa langsung keluarin ultinya yang berupa ikan. Yang itu sakit banget guys damage-nya. Dan kalau gue merasa gue nggak bisa fight ke mereka, ya gue pasti akan flicker kabur atau ya gue pasti akan kabur lah gitu. Pasti gue akan pakai skill 2-nya dia yang nelen air gitu untuk jalan lebih cepat ke arah menjauhi mereka lah gitu loh. Jadi nggak ya kan gue fight. Nah sementara kalau gue pakai Jilong, gue kena geng gitu, 3 orang aja gue di geng, ya udah gitu loh. Gue cuma bisa pakai ulti kabur.
Nah, ulti kaburnya itu yang ultinya Jilong kabur itu kalau gua nggak kena CC. Kalau gua kena CC itu juga sama aja guys. Nah, sementara Bane ini sekalipun gua kena CC, dia tuh nggak tipis-tipis banget. Jadi begitu gua selesai dari CC-nya tuh gua bisa langsung keluarin ikan, gue bisa langsung skill 2 yang nelen air itu yang dia ngeregen gitu ya guys ya. Jadi menurut gue Bane itu adalah hero yang cukup perfect untuk kalian di mau nge-push rank di Epic, Master ataupun GM ya guys ya. Nah terus gameplaynya itu seperti apa? Oke lah, ini kita masuk aja ke game gue yang barusan. Kita langsung masuk aja ke Land of Dawn ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys, di sini gue udah masuk ke gameplaynya ya, udah di Land of Dawn. Jadi ini di sini karena Jughead ini mau ngambil apa ya, mau ngambil gold land, nggak masalah. Kalian bener-bener nggak masalah. Ini Bane mau dipakai di gold land atau mau dipakai di XP land tuh sama sekali nggak ada masalah ya guys ya. Jadi karena dia mengambilnya gold land, oke gue ngambil XP land. Ke XP land itu gue berarti gue akan level 4 lebih cepat lah. Harusnya sih gitu guys ya. Cuma kalian juga mesti tahu, kita lawannya itu adalah lawan Yuzhong. Jadi Yuzhong ini cukup kuat ya guys ya. Kalian bisa lihat nih. Ini di sini gue udah kena tuh, liatin pasifnya Yuzhong ya guys ya. Jadi Yuzhong ini kuat banget di lane-nya. Jadi makanya jadi gameplaynya itu gue nggak akan barbar gitu loh guys. Jadi ya udah gue santai aja, kita santai aja. Kita kalem aja di sini gitu guys. Nggak usah terlalu yang gimana gitu. Jadi kita ya udah nggak apa-apa. Memang kita kalah hero. Kalah hero, terus juga kita juga nggak bisa terlalu barbar tuh, liatin, kalian bisa lihat tuh, liatin ini dia ngituin gue terus nih. Nah ini di sini gue, nah tuh kalian bisa lihat kan guys ya, itu kalau gue nggak pakai Jilong itu gue pasti mati tuh guys, karena pasifnya Yuzhong itu dia nyedot darah gue gitu loh. Dan sementara tadi kan kalian bisa lihat ya, darah gue udah tinggal dikit banget terus disedot sama Yuzhong. Nah pas saat itu kalau gue pakai Bane yang tadi itu gue flicker dan gue bisa ngeregen gitu loh, jadi gue nggak mati. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Hero kalian kalah di lane, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalian sabar aja. Dan yang penting tuh kalian jangan mukil atau mati atau gimana gitu ya guys ya. Jadi nggak apa-apa. Ini kita santai aja, kita pukul-pukulin aja minion, kita cari item gitu ya guys ya. Ini baru menit kedua lah ya, hampir kedua gue baru jadi sepatu ya guys ya. Jadi nggak apa-apa. Ini di sini gue strategi gue sih gue mau coba nge-cut minion nih guys. Cuma emang nggak bisa sih, emang Yuzhong ini agak terlalu kuat gitu loh di lane. Tuh kalian bisa lihat kan, gue ngeregen lagi kan. Jadi gue nggak gitu gampang mati gitu loh guys. Ini gue sampai beberapa menit ke depan tuh selalu begini guys. Jadi gue cuma muter-muter aja di lane, kita cepetin aja ya. Gue muter-muter aja di lane, udah cuma nge-clear gitu kan. Nah tuh terus gue dihantam lagi sama Yuzhong, ya udah gue balik ke base. Dan di sini ya karena Bane ini apa ya, cukup banyak nelen regen ya, jadi gue pasti akan kehabisan mana, jadi makanya gue sering-sering balik. Nah terus itu kalian nggak usah terlalu khawatir gitu loh guys sama tim fight temen. Aduh kok temen gue lagi pada fighting, gue di gimana tuh, kalian bisa lihat kita di geng sama 2 orang, kita masih bisa kabur gitu ya guys ya. Jadi kalian nggak usah panik, biarin aja apa ya, kalau itu tuh gue sih bilangnya kayak agak ya udah lu cuek aja gitu loh. Temen lu di geng apa segala macam kok kita kayak nggak bantu, kita nggak ada rotasi apa segala macam, nggak apa-apa cuy, santai aja. Jadi Bane itu memang hero yang butuh item gitu loh. Nah kalian bisa lihat ini di sini adalah momen yang baik banget ya. Walaupun gue nggak dapat kill, nggak apa-apa. Walaupun gue nggak dapat kill, tapi itu seenggaknya tuh mereka berdua tuh mati guys. Dengan mereka berdua mati itu, gue bisa ngambil pertama nih gold shield turretnya yang bisa gue ambil, itu gue bisa makin memperkaya gue dan gue bisa cut minionnya dia guys. Jadi begitu, nggak apa-apa, santai aja. Nah ini di sini mereka udah pasti datang lagi kan, jadi ya sudah, kita terpaksa kita harus balik lagi guys, nggak apa-apa. Jadi kalian nggak usah panik gitu loh, nggak usah terlalu khawatir. Aduh teman kita lagi di geng, teman kita lagi rotasi kok gua nggak ikutan, teman kita lagi fighting kok kita nggak ada gitu. Nggak apa-apa coy, santai aja. Jadi hero Bane ini memang hero ya udah lu cuek aja. Jadi hero-hero yang apa ya, kalau gue bilang sih sebenarnya Bane itu agak lumayan bagus kalau udah agak menit-menit ke tengah sih. Jadi mungkin sekitar menit ke 8, menit ke 9, 10 lah, itu Bane itu baru oke lah untuk apa ya, untuk lihat-lihat rotasi, untuk apa namanya juga untuk
ngegengking gitu guys ya. Tapi kalau menit 5 begini mah kita fokusnya turret aja guys, karena apa ya, karena kita mainnya di rank epic juga sih guys. Jadi rank epic, rank GM, rank master ya sama lah, itu kira-kira tipe playernya masih sama. Jadi kalian lebih baik pakai hero ini, pakai hero Bane gini ya. Udah kalian stay di lane, terus kalian berusaha untuk dapetin tower secepat mungkin. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, kalian cicil turretnya. Nah tuh, aduh, gitu ya guys ya. Jadi nih lihat nih, gue digeng sama si ini nih, sama si siapa tuh namanya, Nathan. Sakit banget kan, tapi gue nggak akan langsung mati cuy. Ya memang sih kalau sama Jilong juga, kalau Jilongnya lumayan kaya sih nggak, di geng Nathan doang sih nggak mati pasti, malah mungkin bisa dibalikin ya guys ya. Tuh kalian bisa lihat, santai aja nggak apa-apa. Jadi memang kalau item gue biasanya gini, jadi kalau gue sudah mau ikat war, nah ini matanya bego nih, nah kan dia kena sama gue. Nah di sini gue untung banget guys, gue cuan banget. Jadi kalian bisa lihat tuh, duitku udah kaya kan. Jadi gue yang tadinya di lane itu dibully gitu ya sama Yujong ya, di apa namanya, kayak di ya gitulah guys, tapi gue bisa balikin keadaan gitu loh. Jadi gue bahkan duit gue paling kaya cuy di antara teman-teman gue juga. Jadi ya gitu, jadi nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau gue pakai hero Bane ini, gue tuh baru mulai ikut war itu kalau sebenarnya kalau War X gue jadi sih. Kalau War X gue udah jadi, itu gue baru mulai ya ikut rotasi lah nih, kayak sekarang di game kayak gue kali ini kan, makanya gue ikut rotasi kan guys. Itu kalau War X gue jadi ini, War X gue udah jadi di menit ke-7. Tapi gue nggak gitu terlalu mau ngegengking juga guys. Jadi sebenarnya memang fokus gue tuh kalau gue main solo atau gue main duo atau apapun lah itu di rank ginian, epic, master sama GM, itu yang gue jadiin fokus tuh adalah turret guys. Jadi makanya gue juga suka bilang, kita kan main Mobile Legends itu bukan main Tekken ya guys ya. Jadi nggak usah main pukul-pukulan terus, yang penting turretnya. Jadi kalau turretnya kita bisa sikat abis gitu ya, itu kita bisa lebih enak gitu loh, udah bisa lebih apa ya, bisa menang gitu, bisa menang lain lah. Jadi daripada kita pukul-pukulan, ya oke lah, sekali-sekali kita pukul-pukulan sih boleh lah untuk nge-ganking, untuk matiin musuh. Cuma maksud gue tuh fokusnya tuh lebih ke ini aja, lebih ke tower. Makanya kenapa kalau gue main itu towernya bisa sampai 62% gitu ya guys ya. Karena itu memang gue tuh tidak terlalu banyak untuk nge-ganking ataupun untuk berrotasi, karena fokus gue adalah tower. Karena apa ya, karena gue tahu kalau gue main di tier kecil gini tuh, temennya tuh masih nggak ngerti rotasi, masih nggak gitu ngerti landingan, objektifnya juga masih kurang gitu ya guys ya. Jadi ya terpaksa kan kalau itu ya gue masih pakai hero-hero yang apa ya, yang kayak begini ya, kayak model-model Bane gini. Si siapa namanya, si Popol juga sama sih guys. Jadi gue memang kalau Popol gini guys, kalau Popol tuh gue menargetkan itu adalah di bawah menit keempat itu kalau bisa gold shieldnya tuh gue habisin gitu loh. Jadi gue selalu kalau gue main Popol, gue menargetkan seperti itu guys. Kalau di bawah menit keempat tuh gue berusaha untuk ngabisin gold shieldnya sebisa mungkin. Tapi ya memang kadang kalau lawannya itu dia bisa agak sedikit ngerti main ya guys ya, jadi mereka kayak nggak mau ngasih gitu loh. Nah terus kalau setelah gold shield rontok, biasanya gue targetin di bawah menit ke-6 itu gue udah harus dapet tower bawah, bukan tower bawah, satu tower di lane gue. Jadi menit ke-4 itu gue sikat shield towernya, yang dimana gue pasti akan dapetin gold banyak. Yang kedua itu adalah yang gue incar adalah towernya di menit ke-6 gitu guys. Jadi makanya gue senang banget sih pakai hero-hero Bane, hero-hero Popol itu, karena gue fokusnya tower banget. Gue pernah juga sih pakai hero-hero kayak Balmond gitu ya di sini ya. Cuma Balmond itu ya oke sih, dia agak OP. Cuma ya itu guys, kalau Balmond itu kan dikeroyok itu dia ya memang dia bisa sih dikeroyok. Cuma kalau
tower-toweran begini tuh nggak tahu ya, kalau buat gue tuh kayak agak kurang gitu sih, bagusan Bane atau Popol sih gitu sih guys. Jadi gue memang, jadi tips buat kalian sih, kalau kalian mau cepet win streak, mau cepet naik, buat kalian yang masih di tier rendah, kalian nggak usah terlalu pikirin ini deh, team fightan segala, nggak usah pikirin ini apa pukul-pukulan sama hero musuh juga. Yang penting kalian objektif aja. Objektifnya itu apa ya, salah satunya turret ya guys. Dan satu lagi, kalau kalian udah bisa lord ya, mendingan kalian lord aja. Nah, lord itu membantu mempercepat juga kita untuk menang ya guys ya. Jadi sebenarnya semakin cepat kalian menang itu lebih mudah. Soalnya ini kalian bisa lihat nih, lawan gue nih 2 mm guys ya. Jadi ada Nathan, ada Claude, dan mereka itu kalau late game, sementara kalian bisa lihat nih hero-hero di tim gue nih nggak ada MM-nya sama sekali. Jadi gue berani jamin kalau gue tim fight itu bisa sampai 18 menit sampai 20 menit itu gue pasti akan kalah. Karena apa ya, terlepas dari mekanik hero juga ya guys ya. Cuma itu secara teori sih kayaknya harusnya kalah. Soalnya mereka 2 mm guys. Karena mereka 2 mm dan tim kita nih kayak nggak ada MM-nya gitu loh. Jadi ya begitu. Apalagi mereka ada Cecilon guys. Cecilon itu hero mage tapi dia aduh gila guys. Itu dia kumpulin stack. Jadi kalau kalian lawan hero-hero Cecilion gitu di menit-menit atas kayak menit 20, menit 18, aduh itu parah banget coy. Cecilion itu sakit banget. Serius. Jadi bayangin musuhnya tuh punya 3 hero untuk di rank untuk di late game. Nah, makanya kalau bisa sih memang secepatnya untuk di end ya guys ya. Jadi ya, nah ini kayak gini nih sebenarnya lebih baik lord sih. Tapi ya itu guys, karena tier seperti ini tuh Karinanya kayak kurang juga peka untuk lord. Makanya ini kenapa gue masih team fight. Jadi gue berharap masih ada, nah kan kayak gini kan gue berhasil mati ini, gue berhasil double kill, gue berhasil apa nih namanya, gue berhasil, pokoknya intinya gue berhasil ini sih tuh, gue berhasil legendary. Karena ya itu guys, rank seperti di bawah begini tuh kayak kurang nggak mau lord. Nah tapi ini Karina yang lord sih, jadi menurut gue nih udah lebih enak untuk di apa namanya di end aja sih. Dan juga Karinanya juga mati lagi sama lord. Ya oke guys, jadi segitu aja sih tips dari gua ya guys ya. Kalau kalian mau cepet naik di tier mid legend, bukan legend sih, legend juga sebenarnya bisa sih, epic kayak master gitu ya guys ya. Jadi ya menurut gue sih pakai game plan kayak gitu sih. Jadi kalian fokusnya turret, fokusnya objektif, kalau bisa lord ya lord and secepat mungkin. Tapi kalau nggak bisa lord atau temennya nggak mau lord ya kalian kayak tadi guys ya, kalian pukulin aja hero-hero musuhnya. Jadi kalau hero musuhnya itu mati, mungkin kalian ada kesempatan untuk nge-end gitu loh, dengan cara kalian push turretnya gitu sih guys. Oke lah, sekian dari gua, tips gua kali ini. Semoga kalian bisa cepet win streak juga pakai hero-hero yang kayak gua tadi pakai ya guys ya. Oke, let's go, bye bye, sampai jumpa di video gua berikutnya. Thank you.